Puji Tuhan. Luar biasa ya puji-pujian tadi ya. Oke, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Waduh, lompat-lompat lagi kan. Semangat kan? Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan firman kali ini luar biasa ya. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata kita semuanya walaupun di rumah nggak ada yang melihat, tetapi Tuhan melihat loh. Kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan, kami masih dapat bertemu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah Engkau atas kami, jadikan firman-Mu Tuhan menjadi topangan dalam hidup kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah Engkau di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke. Udah siap nih dengar firman Tuhan? Tetapi sebelum kakak membagikan firman Tuhan, kakak mau nanya dulu. Pernah nggak sih kamu ditinggalin orang tua? Rasanya gimana ya ditinggalin orang tua? Atau orang tua sibuk kerja? Atau kita ditinggalin sama orang lain, ditinggalin sama nenek? Atau kita dibiarkan sendiri di rumah? Pernah nggak? Kakak yakin kalau pernah pasti sedih lah ya. Rasanya kayak sepi, kita mau ngapain gak tahu mau ngapain, kita kesepian, ya kan? Tetapi kakak yakin dan percaya walaupun kita sendirian, kita tetap dilindungi oleh siapa yo? Siapa yo yang menemani kita setiap saat yo? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Kakak mau cerita nih, orang yang pernah ditinggalin sama keluarganya. Bahkan nih kakak mau bilang, dia ditinggalin itu waktu berumur 2 atau 3 tahun. Sekarang umurnya berapa? 12? 8? 10? Berapapun umur kita, kalau kita ditinggalin orang tua rasanya sedih. Dia umur 2 atau 3 tahun udah diserahkan sama Tuhan. Akibat apa? Akibat janjinya ibunya kepada Tuhan. Ayo kita buka dulu Alkitab kita, biar kakak jelasin semuanya. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Yuk semuanya ambil Alkitabnya. Yang punya Alkitab langsung buka Alkitabnya. Di ayat 1 Samuel 1 ayat yang ke-24 sampai 28. Kakak baca gini nih. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, Tuhan sekarang memberikannya kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Luar biasa nih. Tahu nggak ini cerita tentang siapa? Di sini kan belum dikasih tahu siapa. Ayo cerita tentang siapa yuk? Tentang Samuel. Ini cerita tentang Samuel. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini cerita tentang Samuel di mana ibunya Hana, dia tidak memiliki anak dan dikatakan Hana itu sudah tua dan kemungkinan udah nggak bisa melahirkan gitu. Tetapi Tuhan menjamah. Akhirnya dia datang terus ke bait Allah. Dia berdoa mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan apa? Tuhan mengingat Hana. Tuhan mengingat dia. Akhirnya apa? Tuhan menjawab. Dia berdoa loh.
Pernah nggak kamu berdoa sampai nangis-nangis? Hana berdoa sampai nangis-nangis, sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Sampai apa? Imam Eli bilang, sampai kapankah kamu mabuk? Waduh, udahlah, cukuplah mabukmu itu. Tetapi Hana bilang apa? Bukan begitu Tuhan. Aku sedang berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab doaku. Terus 1 tahun kemudian, Tuhan menjawab doanya. Disitulah lahir yang namanya Samuel. Itu anak yang paling dia sayang, anak satu-satunya. Tetapi apa? Demi janjinya kepada Tuhan, akhirnya apa? Dia berikan anaknya itu kepada Tuhan. Walaupun dia disayang, dia harus menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Wis. Bukan berarti apa? Bukan berarti orang tuanya itu gak sayang sama dia terus dibuang. Udah ini sama Tuhan aja. Bukan. Ini orang yang ditunggu-tunggu loh. Anak yang ditunggu-tunggu. Tetapi karena apa? Karena cintanya Hana ini kepada Tuhan, akhirnya apa? Dia mengikuti perintah Tuhan. Dia akhirnya mengikuti apa yang dia mau. Diserahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai dia apapun yang Tuhan mau, katanya. Luar biasa. Kalau seperti kakak sekarang, ya dia sudah melayani Tuhan loh. Dan tinggal di gereja. Udah melayani di gereja. Udah bersih-bersih mungkin di gereja. Umur 3 tahun. Dan kakak mau bilang, Samuel dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang kakak mau bilang gini. Sekarang, di zaman sekarang ini ya, banyak orang merasa dirinya itu kecewa. Kecewa sama orang tua, kecewa sama teman-teman, kecewa sama abang-abangnya, kakaknya, adiknya. Kenapa? Mereka merasa orang tuanya nggak peduli sama dia. Mungkin orang tua membelikan kakak sesuatu, kita nggak dibelikan, kita merasa, orang tua nggak sayang sama aku, papa mama nggak sayang sama aku, adik aja terus yang diperhatiin, akunya kapan gitu kan? Pernah nggak merasa seperti itu? Kakak juga pernah dulu merasakan seperti itu. Kakak merasakan, kakak nggak dipeduliin, orang tua terlalu sibuk. Akhirnya apa? Kakak kecewa. Tetapi Samuel beda. Samuel dari kecilnya berada di rumah Imam Eli. Tahu nggak anak-anak Imam Eli itu gimana orangnya? Anak-anak Imam Eli itu orangnya jahat di mata Tuhan. Kalau kalian melihat di pasal yang ketiga, mereka itu jahat di mata Tuhan. Mereka saat ada orang mempersembahkan korban bakaran, mereka ambil, terus mereka makan. Waduh, padahal itu milik Tuhan, mereka makan loh. Jahat banget. Seharusnya jika Samuel bergaul dengan kakak-kakaknya itu yang ada di rumah Imam Eli, seharusnya Samuel ikut-ikutan enggak? Jahat kayak mereka. Seharusnya Samuel bisa ikut-ikutan, tetapi Samuel tidak ikut-ikutan. Walaupun kakak-kakak itu jahat, Samuel tetap bertahan. Karena apa? Ayo kita lihat nih. Karena apa? Lihat di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilit baju dari kain lenan. Dia masih kecil, tapi dia selalu melayani Tuhan. Artinya apa? Dia selalu dekat sama Tuhan. Ayo, siapa nih yang jauh sama Tuhan? Akhirnya apa? Mencari pertemanan di luar Tuhan gitu loh. Kalau kita semakin jauh dari Tuhan, kita semakin tidak mengenal Tuhan, atau mungkin kita sudah mulai melupakan Tuhan, ikut-ikut teman-teman yang bandal-bandal nih, lama-kelamaan kita bukan merasa sukacita loh. Kita merasakan kelelahan, kita merasakan yang namanya tetap yang namanya sedih gitu loh. Kita nggak bahagia. Walaupun teman-temannya bisa dibilang jahat-jahat gitu kan. Anak-anak Imam Eli jahat-jahat, tetapi dia tetap berjalan di hadapan Tuhan. Akhirnya kalau kita baik, kita pasti disayang sama siapa? Ya kita disayang sama semua orang. Wih, luar biasa kan? Luar biasa, bukan hanya semua orang yang sayang sama kita. Di sini dikatakan di ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan siapa? Manusia. Luar biasa kan? Jadi kakak mau bilang gini, kalau kita dekat sama Tuhan, otomatis kita selalu berbuat baik. Sama orang yang jahat kita tetap berbuat baik.
sama orang yang baik, apalagi kita selalu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik sama semua orang, orang pasti apa? Suka sama kita. Melayani Tuhan itu bukan hanya dilihat dari apa yang kita lakukan. Tetapi melayani Tuhan itu apa? Melalui tindakan kita juga itu melayani Tuhan loh. Kita berbuat baik ke semua orang itu melayani Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita mengasihi teman-teman kita. Kita mengampuni, ini nih yang susah nih. Mengampuni orang di sekitar kita itu melayani Tuhan. Jadi adik-adik sekarang nih. Masih ada enggak yang merasakan orang tua enggak sayang sama kita? Yuk, masih ada enggak yang merasakan kalau kakak, abang semuanya jauh dari kita? Tapi kakak mau bilang loh, firman Tuhan berkata apa? Kalau kita buka di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ini kalau bisa kalian hafal nih, orang-orang yang sakit hati, hafal nih ayat yang ke-10. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini ayah dan ibu kita bukan meninggalkan, mereka sayang sama kita. Mereka bekerja untuk apa? Untuk membutuhi kehidupan kita. Mereka melakukan pekerjaan mereka untuk apa? Untuk menyekolahkan kita kan? Untuk memberikan, ya kalau kita mau beli mobil-mobilan, mobil-mobilan. Kalau mereka nggak kerja, cari di mana dong duitnya? Kan iya kan? Jadi kita harus bisa mengerti apa yang orang tua lakukan. Kalau orang tua melarang kita ini, jangan begini, jangan lakukan. Samuel itu dengar-dengaran loh sama Imam Eli. Baca lagi di pasal 3, itu masih pagi-pagi banget tuh. Tuhan berfirman sama Samuel. Nah, dia langsung lari ke mana? Ke kamar Imam Eli dong. Dia langsung ketok. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Nah, itu buktinya bahwa apa? Samuel itu orangnya dengar-dengaran sama semua orang. Terutama sama orang tuanya. Di situ dia anggap bahwa Imam Eli itu sudah sebagai orang tua. Karena dia udah tinggal di situ. Jadi apapun yang dilakukan orang tua terhadap kita, kakak yakin nih, mereka melakukan yang terbaik loh. Itu Samuel ditinggalin di rumah Tuhan, bukan karena orang tuanya nggak sayang. Ingat sekali lagi, bukan karena orang tuanya nggak sayang, melainkan orang tuanya takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan orang tuanya kalau dibaca lagi nih di pasal yang kedua, orang tuanya kalau datang bawa oleh-oleh loh. Orang tuanya datang bawa baju loh, baju baru nih. Setiap orang tuanya datang bawa baju baru nih. Itu artinya orang tuanya begitu mengasihi Samuel. Jadi teman-teman, adik-adik semuanya, siapapun yang menyakiti hati kita, terutama keluarga kita, kakak mau bilang, mereka sayang kepadamu. Mereka cinta samamu. Kalau ada yang melarang kamu jangan melakukan ini, berarti dia masih perhatian sama kita. Dia masih memperhatiin kita. Seandainya tidak ada yang melarang kita, mau ngapain, seharusnya kita tanya loh, kok saya berbuat jahat kok nggak dilarang? Itu orang yang nggak sayang sama kita. Tetapi kalau kita melakukan kejahatan, dilarang sama orang lain, itu berarti mereka masih mencintai kita. Bagaimana sikap Samuel melayani Tuhan, berbuat baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan? Boleh kita contoh ya? Oke? Pasti boleh lah. Jadi hari ini kakak mau bilang, bagaimanapun keadaan teman-teman saat ini, mungkin merasakan kecewa, patah hati, gak punya teman, kesepian. Kakak mau bilang, Tuhan kita selalu ada di samping kita loh. Dia selalu ada saat kita membutuhkan. Makanya layani selalu Tuhan, dekat selalu Tuhan. Kalau kita kecewa, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan pasti hibur, luar biasa. Serius, Tuhan pasti hibur. Jadi hari ini adik-adik, Tuhan ada di sampingmu. Mungkin saat ini kamu sedang kecewa, mungkin saat ini sedang mengalami kesepian, patah hati, benci sama teman-teman, benci sama keluarga, terutama sama orang tua. Kakak mau bilang, ampuni mereka. Oke? Ayo kita berdoa, kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau melihat keadaan hati kami Tuhan.
Engkau melihat keadaan kami saat ini Tuhan. Mungkin Tuhan kami merasa kecewa kepada keluarga kami. Mungkin kami merasa kecewa kepada teman-teman kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Selama ini Tuhan kami belum sadar Bapa bahwa Engkau masih ada bersama kami. Walaupun orang-orang meninggalkan kami Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan saat kami melakukan kehendak-Mu Bapa, hidup kami dipulihkan Tuhan. Saat ini Tuhan kami sadar Bapa bahwa setiap langkah yang kami lakukan Tuhan, setiap orang yang melarang kami, setiap orang yang mungkin Tuhan dalam pikiran kami Tuhan, mungkin mereka meninggalkan kami, tapi kami yakin dan percaya mereka sayang kepada kami Tuhan. Mereka melakukan itu Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami, dan kami ajarkan kami Tuhan untuk mengerti Tuhan segala rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak merasakan kekecewaan, sehingga kami tidak merasakan ditinggalkan Bapa, melainkan Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan di saat kami sedih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau selalu berada di samping kami Tuhan, memeluk kami, menjamah kami. Dan kami yakin Tuhan hidup kami semakin dipulihkan. Ajarkan kami selalu dekat dan makin dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami sama seperti Samuel Tuhan. Kami menjadi orang yang dikasihi semua manusia, bahkan dikasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang memiliki akar pahit, memiliki kebencian kepada teman-teman, memiliki kebencian kepada orang tua, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Sehingga Bapa kami dengan penuh sukacita Tuhan mengalami perubahan yang luar biasa Bapa, dan itu semuanya atas berkat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan, menjamah kami, mengubahkan hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, menjadi orang-orang yang Kau pakai Tuhan luar biasa. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, di mana kami menginjakkan kaki kami Tuhan, kami menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aktivitas kami Tuhan selanjutnya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami anak sekolah minggu yang ada Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, jadi kakak bilang jangan pernah kecewa. Oke, minggu depan ketemu lagi. Bye-bye.